大家好，你们最近怎么样呢？Halo semuanya, gimana kabar kalian? 现在我们会学习教家在中文第二. Sekarang kita akan belajar panggilan keluarga dalam bahasa Mandarin part 2 ya. Fucin, Fucin artinya adalah ayah. Nah, ini teman-teman formal ya. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau formal itu adalah bahasa yang resmi. Seperti itu. Jadi penggunaannya itu secara resmi pula teman-teman. Seperti itu. Oh iya teman-teman, kalau dulu di Cina kuno untuk ayah bukannya Fucin, tapi ada sebutan lain. Bisa Ci, Cie, Ci, seperti itu teman-teman. Kalau sekarang itu namanya Fucin, Fucin itu adalah bahasa norm, bahasa formalnya. Papa, Papa. Ini adalah bahasa yang informal ya teman-teman, yang sama kayak yang Fucin tadi. Kalau Fucin itu yang formal, kalau yang ini yang informal. Artinya sama papa. Nah, bahasa ini biasa digunakan di dalam keluarga, teman-teman. Nah, sekarang bahasa Indonesia juga ada ya yang eh, panggilan untuk ayah itu papa. Nah, ini tulisannya baba ya teman-teman, tapi bacanya bukan baba, tapi papa gitu. Nah, sama seperti fucin, mucin ini adalah artinya ibu ya teman-teman, tapi dalam bahasa formal atau bahasa resmi. Nah, bacanya seperti ini teman-teman. Mucin, mucin, mucin. Itu artinya ibu ya teman-teman, tapi dalam bentuk formal atau dalam bahasa yang resmi. Seperti itu, sama seperti tadi Fucin sama. Mama, mama, mama. Mama ini artinya ibu ya teman-teman. Mama ini kata yang gak resmi. Gitu, sama seperti papa yang tadi ya, sama seperti papa. Jadi kata ini secara umum bisa digunakan teman-teman karena kata ini gak resmi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam keluarga, anak memanggil ibu dengan sebutan mama. Nah, memanggil papa dengan sebutan papa. Seperti itu. Jadi dalam bahasa Mandarin juga sama seperti itu teman-teman. Mama, mama. Seperti itu teman-teman. Hai, ce, hai, ce. Artinya anak ya teman-teman. Nah, hai ce ini kalau teman-teman kita udah belajar soal men ya. Jadi kalau ditambahkan kata men jadi anak-anak. Jadi anak-anaknya banyak, misalnya lebih dari satu atau dua, jadi hai semen. Seperti itu teman-teman. Nah, anak anak ini itu nggak soal cowok atau cewek, tetap aja dipanggilnya Haitsu. Kalau dia masih anak-anak ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman ini adalah Erse, Erse, itu anak laki-laki. Nah anak laki-laki ini Erse ini biasanya digunakan di dalam keluarga teman-teman. Ya termasuk kata yang informal juga. Kan kita udah belajar tentang kata formal ya teman-teman yang nanhai. Nanhai itu kan anak laki-laki juga. Tapi itu kata yang formal ya. Kalau yang ini yang informal yang biasa digunakan di dalam keluarga. Jadi sebutan erze itu biasanya orang tua yang memanggil anak laki-lakinya itu dengan sebutan erze, erze gitu. Seperti itu teman-teman.
Kayak contohnya kalimat 他是我的儿子. Dia adalah anak laki-laki saya. Seperti itu. 儿子. Nah, sama seperti penggunaan 儿子 tadi, ini adalah new or. Nah, ini adalah kata yang informal, kata yang tidak resmi ya teman-teman. New or artinya anak perempuan. Biasanya kalau di dalam keluarga itu ya orang tua mau menyebutkan anak perempuan mereka dengan sebutan new or gitu teman-teman. 在大家，我们一起学习教家在中文。如果你们有问题，你们可以写在评论的箱，让我们学习你们的问题在一起。Nah, teman-teman semua, kita udah belajar panggilan keluarga dalam bahasa Mandarin part 2 ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar ya. Dan jika video ini sangat bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di follow, like, komen, dan share ya untuk pelajaran kita selanjutnya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.